Shirakawa-san populer di kalangan teman sekelas, baik pria maupun wanita. Tentu saja, itu berarti dia juga banyak berbicara dengan pria. Itu adalah pemandangan dunia lain yang tidak terlalu kupedulikan sebelumnya, tetapi sekarang setelah aku menjadi pacarnya, melihatnya melakukan itu di waktu istirahat membuat hatiku tergelitik. Belum lagi jika pihak lain adalah anggota tetap klub sepak bola, pria ceria yang tampan. Tapi aku tidak berhak mengganggu lingkaran pertemanan Shirakawa-san. Seorang pria tampan yang sadis dari manga shoujo mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, jangan lihat pria lain selain aku, tapi itu bukan sesuatu yang mungkin bisa kulakukan. Lagi pula, bukannya aku ingin Shirakawa-san berubah. Jika aku benar-benar memikirkannya, Shirakawa-san yang aku sukai adalah orang yang populer dikelilingi oleh banyak teman, baik pria maupun wanita. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia, hanya karena dia berkencan dengan aku, harus menjadi mirip dengan aku. Orang murung yang hanya memiliki beberapa teman dan hanya berjenis kelamin sama. Tapi anggota klub sepak bola itu, akhir-akhir ini dia benar-benar datang untuk berbicara dengannya, kan? Aku, yang adalah seorang pengamat Shirakawa-san sebelum kami mulai berkencan, memiliki pemahaman yang baik tentang gantungan bajunya. Pria klub sepak bola yang dimaksud adalah wajah baru yang tiba-tiba mendekati Shirakawa-san dalam 1 atau 2 minggu terakhir. Saat itulah, Shirakawa-san yang sedang berbicara dengan pria sepak bola, dengan santai menoleh ke arahku dan mata kami bertemu. Ah, Ryu. Dia tersenyum dan hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia melihat mata pria sepak bola itu. Apa yang salah? Ketika ditanya oleh pria sepak bola, dia berkata, tidak apa-apa, dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia tersenyum ringan lagi, dan memalingkan muka dariku. Karena dia mengikuti keinginan aku untuk tidak berbicara di sekolah, aku tidak memiliki keluhan tentang sikapnya. Tapi jika aku bisa mengatakan, Shirakawa-san adalah pacarku, di depan semua orang, aku ingin tahu apakah perasaan keruh kecil ini akan hilang. Itulah yang akan aku pikirkan di saat seperti ini. Hai. Seperti yang kupikirkan, lebih baik merahasiakannya, kan? Saat kami bertiga sedang makan siang seperti biasa, aku memberanikan diri untuk bertanya pada mereka. Ada apa, sobat? Ketika Ichi menatapku dan bertanya, Nishi juga membuka mulutnya dengan prihatin. Maksudmu kamu adalah anak-anak Ken? Itu diberikan. Ken seperti dewa di dalam diri kita, tetapi bagi masyarakat umum, apalagi yang tidak dikenal, dia adalah mantan pro dari game yang menembak orang yang tidak jauh berbeda dengan pembunuh profesional. Keluar hanya akan membuat teman sekelasmu merasa aneh denganmu. Tidak. Oh, dan jangan gunakan istilah permainan. Nishi adalah pemuja Ken yang paling keras di antara kami bertiga, namun, dia mengatakan beberapa hal buruk kepada Tuhan. Aku tidak bermaksud begitu. Ini tentang aku berkencan dengan Shirakawa-san. Aku memberitahu mereka dengan suara pelan dan bahu mereka tersentak. Setelah itu, mereka melirikku dan bertukar pandang satu sama lain, lalu menurunkan alis mereka dengan sikap yang disesalkan. Kashi. Kamu masih membicarakan itu, ya? Ya, kurasa dia tidak bisa menahannya. Begitulah perawan. Apa artinya itu? Sebaliknya, kalian juga perawan. Tidak peduli dengan komentar aku, mereka mengangkat bahu seolah-olah mengatakan, kesedihan. Dengar, pengakuan Okeng Kashi adalah lelucon kelas 1 oleh Shirakawa Runa. Betul sekali. Untuk berpikir bahwa kamu menganggap lelucon orang yang ceria dengan serius dan masih berpikir kamu berkencan dengannya, itu sangat menyedihkan, itu menggelikan, Kashi. Aku ingin menolak mereka, mengatakan bahwa kami secara teratur mengirim pesan lain setiap hari dan bahkan berkencan di hari Sabtu, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka akan mendengarkan aku. Jika kamu memiliki waktu luang untuk terus memimpikan mimpi-mimpi bodoh, tidakkah menurutmu akan lebih konstruktif untuk membidik anak-anak top seperti kita? Benar bahwa seorang wanita dalam daging akan segera berhenti menghubungi kami, tetapi Ken tidak pernah mengkhianati kami dan memposting video baru setiap hari, kan? Apakah kamu pernah benar-benar berhubungan dengan wanita sejati?
Aku ingin mengeluh tetapi jika aku mengatakan sesuatu sekarang sepertinya aku hanya akan diberikan tatapan kasihan jadi aku tidak punya pilihan selain tetap diam. Baik, astaga. Aku membuat gerutuan kecil dan kemudian fokus makan siang aku. Mereka mengatakan memiliki teman baik adalah berkah tetapi jika mereka bahkan tidak percaya pada kenyataan bahwa kamu sedang menjalin hubungan, tidak ada cara untuk berkonsultasi dengan mereka. Yang membuatku risau dengan pria sepak bola seperti ini, dan mulai berpikir untuk membuat hubunganku dengan Shirakawa-san diketahui adalah insiden kecil yang terjadi pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Dengan kata lain, sehari setelah kencan kami dan seperti biasa, Shirakawa-san mengirimkan ucapan selamat pagi melalui Line. Aku mengirim balasan untuk itu tetapi berbeda dari biasanya, itu tidak terbaca. Tentu saja, tidak ada jawaban dan kemudian beberapa jam berlalu. 4 jam kemudian aku akhirnya mendapat bacaan dan lain darinya. Selain itu, dia tidak memberitahu aku setelah itu tentang apa yang terjadi selama waktu itu. Aku agak tidak bisa bertanya padanya tetapi kemudian aku ingat apa yang dia katakan. Aku punya rencana pada hari Minggu, tetapi aku bebas pada hari Sabtu. Aku yakin itulah yang Shirakawa-san katakan saat aku mengajaknya berkencan. Apa rencana ini? Apa sih, rencana, ini yang membuat Shirakawa-san yang selalu langsung membalas melalui Line, tidak bisa mengirim balasan selama 4 jam. Begitu aku mulai mengkhawatirkannya, aku tidak bisa berhenti. Setelah aku pulang dari sekolah, aku berbaring di tempat tidur di kamar aku sendiri dan menderita karena masalah itu. Bahkan jika itu benar, aku tidak keberatan Shirakawa-san keluar dengan teman prianya pada hari Minggu. Ya, aku sebenarnya lebih dari sedikit terganggu tapi, aku ingin dia jujur padaku. Dengan begitu, itu akan jauh lebih baik daripada rahasia yang dibuat dengan ceroboh yang kita miliki sekarang. Pacar, pria terbaik untuknya adalah aku. Setidaknya aku bisa berpikir begitu. Lagi. Menyedihkan. Lagi pula aku masih tidak percaya diri. Aku tidak yakin Shirakawa-san menyukaiku sebagai pacar. Aku tahu sejak awal bahwa perasaanku padanya selalu jauh lebih kuat daripada perasaannya. Shirakawa-san tidak tahu apa-apa tentangku, dia hanya sedikit menyukaiku karena aku mengaku padanya. Tapi, fakta bahwa dia menjadikanku pacarnya, seharusnya berarti dia menganggapku lebih istimewa daripada teman pria. Akulah yang tidak merasakannya. Ini sepenuhnya karena kurangnya kepercayaan diri aku. Ah, astaga. Tapi aku tidak bisa bertingkah seperti pacar dan bertanya pada Shirakawa-san, apa yang kamu lakukan pada hari Minggu, kan? 1. Kemudian itu terjadi. Ponsel yang kutaruh di samping tempat tidur berdering, dan saat aku melihat ke layar, itu adalah pop-up untuk Line. Luna. Bisakah kamu pergi ke stasiun sekarang? Sekarang? Apa ini? Aku mulai gugup. Ini bukan tentang putus, kan? Aku pergi ke stasiun K sambil merasa gugup dan menemukan Shirakawa-san di dalam gerbang tiket. Dia tampaknya telah kembali ke rumah sekali dan mengenakan pakaian kasualnya, mengenakan rok mini dan atasan bahu telanjang. Aku masuk dengan kartu komuter aku dan mendekatinya. Shirakawa-san, ada apa? Tiada. Sebelum aku selesai berbicara, Shirakawa-san memegang sesuatu yang benar-benar terlihat seperti sebuah intro 2 di depan aku. Ketika aku melihatnya, itu tampak seperti casing telepon. Karakter yang akrab dicetak dan tersebar di seluruh permukaan. Itu adalah karakter kelinci dengan wajah aneh yang sering digunakan Shirakawa-san di Line. Itu adalah Osa-Osa 3 pelindung handphone. Ini adalah edisi terbatas yang dijual di pembukaan toko-toko cara di Harajuku, dengan batas 1 per orang. Osa-Osa. Kamu tidak tahu? Kelinci orang tua. Sangat manis bukan? Imut. Kupikir itu kelinci dengan wajah yang mirip dengan Gold 13, 4 meskipun. Ya, karena kamu menyukainya, aku senang kamu mendapatkannya. Ya. Dan di sini. Shirakawa-san mengatakan itu dan mendorong casing telepon ke arahku. Apa? Aku memberikannya padamu.
Yang ini untuk Ryuto. Mengapa? Ini adalah edisi terbatas hanya satu per orang, dan dia berusaha keras untuk mendapatkannya, bukan? Dan ketika aku bingung, dia mengeluarkan sesuatu dan menunjukkannya kepada aku. Lihat-lihat, ini cocok. Itu adalah ponsel Shirakawa-san yang disimpan di kotak yang sama. Aku meminta Nikoru untuk mengantre dengan aku. Kami bermain game sejak pagi dan baterainya habis sebelum toko dibuka, jadi aku tidak bisa membuka lain sampai aku tiba di rumah. Aku terperangah ketika aku menyadari itu tentang hari Minggu. Shirakawa-san tersenyum ketika dia melihatku seperti itu. Jika aku akan mendapatkan yang baru, aku ingin mencocokkannya dengan Ryuto. Kamu ingat? Hari ini adalah peringatan 1 minggu sejak kami mulai berkencan. Sekarang dia menyebutkannya, itu memang tepat seminggu yang lalu aku mengakui perasaanku. Aku tidak mengerti bahwa seminggu adalah ulang tahun, meskipun. Terima kasih. Aku tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan benar karena aku sangat tersentuh sehingga aku merasa bingung. Aku bisa merasakan perasaan keruh yang kubawa sejak tadi perlahan-lahan menghilang. Sepertinya kau telah menyusahkan Yamana-san, ya. Jika kamu mengatakan kepada aku bahwa aku akan berbaris dengan kamu, meskipun tidak, aku ingin memberimu hadiah kejutan hari ini. Seperti itu, Shirakawa-san tersenyum. Kau tidak menyadarinya kan? Apakah kejutannya sukses? Saat aku melihatnya tersenyum bahagia, perasaan sayang membuncah dari dalam dadaku. Ya, aku terkejut. Aku khawatir tentang beberapa hal yang tidak biasa. Seperti ketika dia kehabisan baterai sehingga dia tidak bisa menghubungi dan dia tidak menjelaskan alasannya. Melihat senyum riang Shirakawa-san, tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seminggu yang lalu, aku memulai hubungan dengannya karena takut dia menerima pengakuan itu untuk mengolok-olok aku, atau dia akan melakukan hal yang sama yang dilakukan gadis cantik yang menolak aku di masa lalu kepada aku. Alasan mengapa hal tentang pria sepak bola mengganggu aku, atau mengapa aku tidak bisa mengklaim, kami serius berkencan, dengan Ichi dan Nishi ketika mereka tidak mempercayainya, adalah karena aku tidak memiliki kepercayaan diri sebagai pacar sendiri. Tapi mungkin, Shirakawa-san peduli padaku lebih dari yang kukira. Jika aku akan mendapatkan yang baru, aku ingin mencocokkannya dengan Ryuto. Ini adalah pertama kalinya aku merasa seperti itu ketika aku melihat senyum di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Ada apa, Ryuto? Aku terkejut ketika aku dipanggil oleh Shirakawa-san. Aku sangat tersentuh sehingga aku akhirnya memikirkan banyak hal meskipun dia tepat di depan aku. Apakah kamu tidak suka casing telepon? Apakah kamu tidak ingin memiliki hal semacam ini? Aku menggelengkan kepalaku dengan panik melihat Shirakawa-san terlihat khawatir. Tidak, aku senang. Terima kasih. Aku akan mengurusnya. Mengesampingkan apakah Osausa imut atau tidak, sejujurnya aku sangat senang. Bahwa Shirakawa-san memberiku hadiah yang cocok untuk ulang tahun kita. Betulkah? Aku senang. Shirakawa-san tersenyum senang. Lalu, mengapa kamu agak tenggelam dalam pikiran barusan? Aku mencoba menemukan sesuatu yang baru saja aku pikirkan yang dapat aku bagikan. Aku, di masa lalu, mengaku pada seorang gadis, kau tahu. Apa itu? Kapan? Mata Shirakawa-san tiba-tiba menyala dan dia mengambil umpan. Sepertinya dia suka berbicara tentang urusan romantis. Ketika aku masih di tahun pertama sekolah menengah. Seperti apa dia? Apa dia mirip denganku? Tidak terlalu. Dia gadis pendiam, berambut hitam. Tipe yang rapi dan pantas, begitu. Benar-benar berbeda, kan? Shirakawa-san langsung yakin. Jadi, apakah sesuatu terjadi dengan gadis itu? Aku ditolak. Dia baik padaku dan segalanya, dan dia bahkan mengatakan tentang menyukaiku jadi kupikir gadis itu pasti menyukaiku dan belum. Aku salah. Shirakawa-san mendengarkan ceritaku dalam diam. Sejak itu, aku selalu tidak yakin tentang perempuan. Lagi pula aku tidak punya banyak sejak awal.
Itu sebabnya, sulit dipercaya bagiku bahwa seorang gadis cantik seperti Shirakawa-san menganggapku sebagai pacarmu. Shirakawa-san mengedipkan matanya karena terkejut. Apa itu? Orang yang mengaku adalah Ryuto, kan? Itu benar, tapi aku harus mengatakan aku benar-benar tidak berharap kamu bersedia berkencan dengan aku. Aku belum bisa memberitahunya bahwa ini adalah permainan hukuman dengan teman-teman aku karena aku pikir itu tidak sopan. Meskipun sudah seminggu, aku masih merasa sulit untuk percaya. Itu sebabnya, fakta bahwa Shirakawa-san membuat kejutan untukku seperti ini, aku sangat senang. Aku mengerti. Shirakawa-san, yang menatapku tajam saat aku menyelesaikan ceritaku, tersenyum lembut setelah beberapa saat. Ketika Shirakawa-san, yang wajahnya termasuk dalam kategori cantik, tersenyum, dia menjadi polos seperti gadis kecil dan itu membuatnya semakin manis. Ryuto telah mengaku pada seorang gadis sebelumnya juga, begitu. Dia mengatakan itu, dan menunjukkan senyum menggoda kecil. Aku pikir aku yang pertama. Tapi itu hanya sejarah hitam, kok. Tapi ya, kita sekarang berkencan berkat gadis itu, kan? Kita harus berterima kasih padanya. Saat aku bertanya-tanya apa maksudnya, dia tersenyum ke arahku. Maksudku, jika gadis itu berkata baik-baik saja dan bahkan sekarang Ryuto masih berkencan dengannya, kamu tidak akan mengaku padaku kan? Baiklah. Tapi, percintaan di tahun pertama sekolah menengah tidak berlangsung lama, loh. Itu tidak benar. Maksudku, ayah dan ibuku mulai berkencan ketika mereka di tahun pertama sekolah menengah. Serius? Saat aku terkejut, Shirakawa-san mengangguk dalam-dalam. Mereka berdua adalah pacar pertama satu sama lain, dan di sekolah ketiga ibu memiliki One-chan di perutnya, dan mereka menikah setelah lulus. Wow. Keluarga adalah norma sejak generasi orang tua, ya. Sebaliknya, dia memiliki kakak perempuan, ya. Dia pasti cantik. Aku pikir itu akan terjadi padaku juga, meskipun. Tiba-tiba Shirakawa-san melihat ke langit-langit dan bergumam. Ini adalah periode jam sibuk orang-orang yang berangkat kerja dan area stasiun penuh dengan orang-orang yang datang dari peron, semua melewati gerbang tiket dengan langkah cepat dan pulang. Di tengah semua kekacauan ini, kami berbaris di sepanjang dinding. Dia benar-benar bisa berbicara dalam di tempat seperti ini, ya, dan aku berpikir sendiri. Ibu mengaku oleh ayah di tahun pertama sekolah menengah. Dia tidak tahu banyak tentang berkencan tapi dia senang mendapatkan pacar jadi dia bilang oke, katanya. Itu sebabnya, ketika aku mengaku sebelum liburan musim panas di tahun pertama sekolah menengah, aku bertanya-tanya apakah aku akan menikah dengan orang ini. Aku mengerti. Itulah mengapa aku memberikan oke, meskipun aku kira aku mendapatkan detailnya setelah itu. Memikirkan mantan pacar Shirakawa-san masih menggelitik hatiku. Ini masalahku. Seminggu telah berlalu, dan sedikit demi sedikit, aku mulai berpikir bahwa fakta bahwa aku berkencan dengan Shirakawa-san adalah hal yang nyata. Tetapi, seperti yang aku pikirkan, aku akhirnya berpikir apakah tidak apa-apa menjadi aku. Aku harus kuat. Yang Shirakawa-san kencani sekarang adalah aku. Kita harus berterima kasih kepada mantan pacar Shirakawa-san. Aku bergumam pada diriku sendiri untuk menenangkan diri dan Shirakawa-san menatapku dengan, itu salinan milikku. Saat Shirakawa-san tersenyum malu-malu dan menyindir, aku balas tersenyum. Aku hanya berpikir itu kata yang bagus. Aku seharusnya menyimpan patenya. Shirakawa-san bercanda menyesal. Baru saja ada sedikit garis kosong. Suatu hari, sampai aku bisa dengan tulus berterima kasih kepada mantan pacar Shirakawa-san tanpa perasaan campur aduk. Sampai saat itu, mungkin masih baik-baik saja. Ketika saat itu tiba, pasti hatiku akan dipenuhi dengan keyakinan bahwa Shirakawa-san mencintaiku, dan aku akan bisa mengatakan bahwa aku adalah pacar Shirakawa-san dengan bangga. Aku berharap hari seperti itu akan datang. Ya kamu tahulah. Dan di sana, Shirakawa-san mulai berbicara seolah bergumam pada dirinya sendiri. Ayah dan ibuku akhirnya putus juga, kan?
Aku mengerti. Masih banyak yang tidak aku ketahui tentang keadaan keluarga Shirakawa-san. Ini tentu saja bukan sesuatu yang akan kamu ceritakan kepada teman begitu saja sehingga mungkin sudah jelas, tetapi aku belum pernah mendengar hal semacam itu, bahkan melalui selentingan. Namun, dia mengalami kesulitan berbicara tentang hal lain, dan kemudian kembali berbicara tentang keluarganya. Saat aku terdiam memikirkan mantan pacar Shirakawa-san, aku bertanya-tanya apakah Shirakawa-san sedang memikirkan apakah akan memberitahuku tentang keadaan keluarganya atau tidak. Memikirkannya membuatnya semakin dicintai. Jadi, apakah kamu sekarang bersama ibumu? Tidak. Aku tinggal bersama ayah dan nenek aku. One-chan dulu tinggal bersama kami sampai tahun lalu tapi sekarang dia tinggal bersama pacarnya. Aku mengerti. Aku tidak yakin harus berkata apa di saat seperti ini. Aku berasal dari keluarga inti biasa dan tinggal bersama kedua orang tua aku yang juga tidak terlalu buruk, jadi aku tidak yakin apa jawaban yang benar. Ya, itu hal yang baik para suster tidak berpisah. Kemudian, kulit Shirakawa-san berubah. Dia menatapku dengan terkejut, wajah lengah. Jadi, aku juga terkejut melihat kebalikannya. Apakah aku mengatakan sesuatu yang buruk? Aku pikir itu adalah komentar yang relatif aman, meskipun. Dan saat aku memikirkan itu, Shirakawa-san dengan cepat membuang muka dan mengangguk dengan senyum di mulutnya. Ya. Ya, kurasa begitu. Aku penasaran. Maksudnya apa? Sumber ketidaknyamanan yang aku rasakan saat ini, bagaimanapun, akan diungkapkan di kemudian hari, tidak terlalu jauh. Kemudian, sejak hari itu, aku mulai memiliki casing ponsel yang cocok dengan Shirakawa-san, dan kehidupan sekolah di mana sulit untuk mengeluarkan ponsel aku di sekolah. Kemudian sesuatu yang lebih memalukan terjadi pada aku. Mulai hari ini, kelas ini akan memiliki anggota baru. Suatu pagi, komentar singkat dari guru yang bertanggung jawab atas wali kelas membuat heboh seluruh kelas. Dengan serius. Murid pindahan. Seorang pria. Seorang gadis. Pilih satu. Alih-alih menjawabnya, wali kelas membuka pintu kelas, dan memberi isyarat ke arah lorong. Kemudian seluruh kelas tersentak sesaat ketika mereka melihat sosok yang muncul. Dia adalah gadis yang luar biasa cantik. Mata besar yang tampak lembab dengan kantung mata yang montok, pipi bulat kemerahan, bentuk bibir yang bagus dengan sudut mulut yang terangkat. Konstruksi menggemaskan yang begitu sempurna, ditambah dengan rambut hitam lurus sebahu yang bersinar menawan. Dia pendek dan ramping, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang membuat pria ingin melindunginya. Wow! Orang normal? Dia terlihat seperti seseorang dari seri Sakamichi. Bukankah dia terlalu manis? Teman-teman sekelasku beramai-ramai, tetapi ada kejutan yang lebih mengejutkan bagiku. Kurosa. Maria. Seolah mengkonfirmasi fakta, aku menggumamkan nama yang telah ditulis oleh wali kelas di papan tulis. Aku mengenal gadis ini. Ini karena aku minta maaf. Aku tidak bermaksud seperti itu. Nada suara yang seperti bingung, bahkan sekarang masih menempel di belakang telingaku dan tidak mau pergi. Aku menganggap Kashima-kun sebagai teman baik. Tanpa keraguan. Murid pindahan itu adalah gadis cantik yang menolakku di tahun pertama sekolah menengah pertama. Kurose Maria. Kurose-san meninggalkan daerah itu 3 tahun lalu tetapi karena keadaan keluarga, dia kembali dan pindah ke sekolah kami. Tolong bergaul dengannya, oke? Tentu saja. Mendengar kata-kata wali kelas, seorang pria ceria yang sembrono mengangkat tangannya dengan napas liar. Bukan hanya dia. Aku tahu dari atmosfer bahwa setiap pria di kelas itu ingin berbicara dengannya. Kecuali satu orang, aku. Kurose-san, tolong perkenalkan dirimu. Diberitahu oleh wali kelas, dengan, ya, dia membuka mulutnya. Aku telah kembali ke daerah ini setelah 3 tahun. Aku belum tahu banyak tentang sekolah ini, jadi tolong beritahu aku tentang itu, semuanya. Ya es. Beberapa orang mengangkat tangan, termasuk yang sembrono dari tadi. Terima kasih. Tolong perlakukan aku dengan baik.
Kurose-san melihat sekeliling seluruh ruang kelas dengan sedikit malu, dan di tengahnya, matanya bertemu dengan mataku. Ekspresi langsung menghilang dari wajahnya saat mulutnya sedikit terbuka. Aku segera membuang muka dan menundukkan kepalaku, tapi sepertinya dia memperhatikanku. Terlalu canggung. Memikirkan bahwa orang yang menolak pengakuanku di masa lalu akan dipindahkan ke kelas yang sama denganku. Selain itu, aku benar-benar yakin dia juga menyukai aku kembali, dan menjadi sangat bersemangat sehingga aku mengakui perasaan aku kepadanya, tetapi hasilnya, aku ditolak dengan cara yang memalukan. Yah, sekarang aku punya Shirakawa-san, pacar yang cantik sampai-sampai dia menyia-nyiakanku, jadi traumanya agak sembuh dibandingkan sebelumnya. Sejauh menyangkut pihak lain, dia mungkin tidak perlu diingatkan tentang apa yang terjadi denganku, jadi aku memutuskan untuk mencoba menghindari terlibat dengan Kurose-san sebanyak mungkin. Dan lagi, apakah kamu keberatan jika tempat dudukmu ada di sini, Kurose-san? Tempat di mana kamu dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan kepada guru sampai kamu terbiasa dengan kelas seharusnya menjadi tempat yang bagus. Atas kebijaksanaan wali kelas, kursi Kurose-san berada di depan meja guru, dan siswa di barisan di sebelahku bergeser ke belakang satu persatu. Dengan kata lain, kursi Kurose-san ada di sebelahku. Senang bertemu denganmu. Setelah mengambil tempat duduknya, hal pertama yang dilakukan Kurose-san adalah memanggil pria di sebelahnya yang berlawanan denganku. "Yeya. Senang bertemu denganmu." Dia menjadi sedikit merah dan menatap Kurose-san dengan mata linglung. Aku tahu betul bagaimana perasaannya. Bagaimanapun, dia adalah gadis cantik yang akan mempermalukan seorang idola. Aku mungkin akan bereaksi sama jika bukan karena apa yang terjadi di masa lalu. Setelah menyelesaikan salamnya padanya, Kurose-san kemudian menoleh ke arahku. "Ini dia." Aku mengarahkan mataku ke bawah, berpura-pura tidak memperhatikannya sambil mempersiapkan diri secara mental. Kurose-san menatapku tanpa bergerak selama beberapa detik dalam diam. Ada tanda, aku tidak berpikir aku pernah melihatnya, tapi, datang dari dia. Kashima-kun, kan? Jadi, aku dengan enggan mengangkat wajahku dan menatapnya. Wow, dia benar-benar super imut. Tentu saja, aku semua tentang Shirakawa-san sekarang. Ya. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja, jadi aku mengangguk cepat. Kemudian, Kurose-san tersenyum ramah. Jika itu aku dari 2 minggu yang lalu, aku mungkin akan jatuh cinta padanya lagi, dalam sekejap. Itu adalah senyuman pembunuh yang sangat manis. Aku tidak percaya kita duduk bersebelahan lagi, sungguh suatu kebetulan. Tolong jaga aku. HM. Juga. Aku menjawab singkat lagi, lalu menunduk. Begitu Kurose-san memalingkan wajahnya ke depan, gadis yang duduk di belakangnya segera menusuk punggungnya, lalu berbicara sesuatu padanya. Yap, itu benar. Kami bersekolah di SMP yang sama. Rupanya dia ditanya tentang aku. Aku membuat keputusan yang tepat. Semua orang ingin mengenal siswa pindahan yang cantik ini. Tidak ada jaminan bahwa beberapa topik percakapan tidak akan mengarahkan mereka untuk mencari tahu tentang pengakuan aku di masa lalu. Kupikir itu langkah yang bagus untuk menjaga jarak sejauh mungkin dari Kurose-san. Namun, Kurose-san berulang kali mulai berbicara padaku setelah itu. Kashima-kun, selamat pagi. Dia selalu menyapaku setiap pagi. Terkadang sedikit sentuhan di lengan, dengan sentuhan tubuh. Pada hari tertentu. Kashima-kan, tolong makan ini jika kamu mau. Aku membuatnya kemarin. Dan dia bahkan berbagi dengan aku salah satu kuenya dari Tupperware. Kemudian suatu hari selama kelas matematika. Dia berkata, maaf, aku lupa buku pelajaran aku. Bisakah aku melihat milikmu, dan kami berbagi buku teks dengan menyatukan meja kami. Hei, Kashima-kun. Guru pergi ke ruang guru untuk mengambil bahan ajar, dan di dalam kelas yang mulai ribut, Kurose-san mencondongkan tubuh ke arahku. Bau sabun yang samar menggelitik hidungku. Apa? Aku bertanya sambil terkejut, dan Kurose-san berbisik dengan wajah menyesal. Tentang waktu itu, aku minta maaf.
Aku pikir ini tentang ketika dia menolak pengakuan aku. Saat aku memperhatikannya dengan pemikiran ini, dia terus berbicara. Aku tidak membenci Kashima-kun, tahu. Tapi saat itu, aku tidak benar-benar tahu apa itu kencan. Dia mengatakan itu, dan dia bergerak lebih dekat denganku dan berbisik. Jika sekarang, aku mungkin mengerti. Kebaikan Kashima-kun. Terkejut, aku tersentak menjauh darinya secara refleks. Maksudnya apa? Kurasa bukan itu masalahnya tapi, Kurose-san menyukaiku. Tidak, tapi tunggu. Pikirkan baik-baik. Apa yang Kurose-san katakan adalah, kalau sekarang aku mengerti kebaikan Kashima-kun, lebih jauh lagi kalimat itu diasuransikan dengan, mungkin. Jika aku membuat kesalahan di sini, itu akan seperti tahun pertama sekolah menengah lagi. Sebaliknya, ada apa dengan membuat kesalahan? Aku punya Shirakawa-san sekarang. Tidak perlu hatiku dibohongi. Kurose-san menatapku dengan sebagian besar mata. Mungkin itu wajah alaminya, namun, untuk menghilangkan pikiran yang mengkhawatirkan, aku berbicara dengan ekspresi sesedikit mungkin. Terima kasih. Tapi aku sudah punya pacar sekarang. Pada saat itu, cahaya dari mata hitamnya yang besar menghilang dan ekspresinya menegang. Segera setelah itu, dia segera tersenyum lagi dan bertanya padaku, mencondongkan tubuh ke depan. Begitu. Siapa? Seseorang dari sekolah ini? Ya, itu. Aku mengalihkan pandanganku dan bertanya-tanya apa yang harus kukatakan. Aku tidak berharap akan didorong di sana. Hei, tidak apa-apa. Aku tidak akan memberitahu siapapun, jadi beritahu aku. Tentu saja, Kurose-san baru saja pindah sekolah dan belum memiliki teman dekat secara khusus, dan kurasa dia tidak memiliki siapapun yang mungkin dia beritahu. Jika dia tahu bahwa pacarku di sini adalah gadis yang sangat cantik, Shirakawa-san, dia mungkin menjadi pendiam dan berhenti berbicara denganku. Itu di persimpangan. Bahwa hatiku goyah berpikir bahwa aku harus memberitahu Kurose-san. Maaf, membuatmu menunggu, ya. Guru matematika kembali dan itu adalah akhir dari obrolan kosong kami. Kemudian waktu istirahat. Aku bisa merasakan tatapan Kurose-san dari kursi di sebelahku. Haruskah aku memberitahunya jika dia bertanya lagi? Saat itu aku sedang memikirkan hal itu. Hei, kamu Kashima Ryuto, kan? Suara seorang gadis yang dipenuhi rasa intimidasi membuatku mengernyit, meski aku tidak mengingatnya. Aku berbalik, dan menemukan seorang gadis berdiri tegak secara diagonal dari belakang tempat dudukku. Ya. Aku tahu tentang dia. Betul sekali. Dia adalah sahabat Shirakawa-san, seorang gadis bermata tegas bernama Nikoru, Yamana Nikoru. Ada yang ingin aku bicarakan. Apa yang dia inginkan dariku? Hari itu, sepulang sekolah. Aku berada di restoran cepat saji di depan stasiun, menghadap Yamana Nikoru, minum milkshake. Sejak tadi, Yamana-san makan kentang goreng dalam diam dan menatap tajam ke arahku. Dia memiliki rambut dicat berwarna terang yang lebih terang dari Shirakawa-san, kalung di bukaan di dadanya, tindikan di telinga, kuku mencolok, dan fashionnya adalah seorang gadis tapi dia memiliki mata tajam yang memberinya udara. Dari seorang Yankee, nakal. Jika aku dipanggil untuk pertandingan 1 lawan 1, bahkan jika itu pertandingan 1 lawan 1, aku akhirnya akan kedinginan. Karena dia tidak mengatakan apa-apa bahkan setelah menunggu beberapa saat dan aku tidak tahan dengan suasananya, akhirnya aku membuka mulutku. Permisi. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Aku tahu bahwa kami adalah teman sekelas, tetapi aku hanya bisa berbicara dengan sopan. Kemudian Yamana-san mengerutkan alisnya dan menatapku. Aku gemetar di bawah ketakutan itu, dan didorong oleh keinginan untuk mengambil tas aku dan meninggalkan tempat ini. Namun, Yamana-san berbicara padaku seperti itu. Asal tahu saja, ini bukan seperti aku marah padamu atau apa. Aku terlahir dengan mata yang buruk ini. Sekarang dia menyebutkannya, matanya terlihat tajam, tetapi tidak ada yang terlalu suram dari ekspresinya.
Saat dingin, kentang goreng rasanya seperti sampah, bukan? Bisakah kita bicara setelah aku makan? Ya. Jadi, aku menyeruput milkshake aku, berlawanan dengan kentang goreng. Milkshake harus dibiarkan sendiri karena sangat beku sehingga hampir tidak bisa diminum, sambil menunggu Yamana-san menghabiskan kentang gorengnya. Akhirnya, ketika wadah untuk kentang goreng itu kosong, Yamana-san menyeka jarinya dengan serbet kertas dan sekali lagi, menatapku. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu ini ulang tahun Runa hari Minggu depan? Dengan komentar singkat itu, aku tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dengan serius? Jadi kamu tidak tahu sama sekali? Yamana-san menatapku dengan wajah agak tercengang. Hal-hal seperti ulang tahun, bukankah itu hal pertama yang kamu khawatirkan ketika kamu mulai berkencan? Ya, aku berharap kamu mungkin tidak tahu, meskipun... Apa artinya? Saat aku bertanya padanya, Yamana-san melirikku. Aku tahu dia tidak marah tapi tatapan tajamnya tidak lain adalah menakutkan. Kamu, bagaimanapun juga, tidak terlihat seperti orang pintar. 5. Bukannya aku mencoba untuk tidak menghormatimu, oke. Orang pintar selingkuh dari pacarnya. Jadi itu berarti Yamana-san berpikir bahwa, aku seorang pria yang tidak selingkuh, ya. Jika dia bermaksud begitu, ya, kurasa aku tidak merasa buruk. Jadi, kamu mengerti? Ulang tahun Runa. Kamu harus pergi melakukan sesuatu untuk merayakannya. Yamana-san memberitahuku dan aku mengangguk. Iya. Bagaimanapun, begitulah adanya. Aku ingin membicarakan ini tanpa Luna. Dengan panik, aku memanggil Yamana-san yang hendak berdiri dengan nampannya sendiri setelah mengatakan itu. Tolong tunggu. Yamana-san berdiri di sana dengan nampan di tangan dan menatapku. Apa? Aku berbicara sambil menjadi dingin karena matanya yang tajam. Bisakah kamu memberitahu aku apa yang disukai Shirakawa-san? Aku ingin memberinya sesuatu untuk ulang tahunnya. Yamana-san lalu sedikit mengernyit. Kenapa tidak tanyakan saja padanya sendiri? Kamu pacarnya jadi bukankah lebih cepat seperti itu? Itu benar. Tapi, aku menunduk dan menatap ponselku di dalam sampul Osausa yang diletakkan di atas meja. Sampul ponsel ini diberikan kepadaku oleh Shirakawa-san. Aku tahu. Lagi pula aku pergi dengannya. Saat Yamana-san menjawab singkat, aku menundukkan kepalaku sangat dalam. Shirakawa-san tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku sampai hari itu, untuk memberikan kejutan untuk merayakan minggu pertama kencan kami. Itu sebabnya, kali ini aku ingin memberinya kejutan. Mendengar ini, Yamana-san menatapku dengan khawatir. Dapatkah engkau melakukannya? Kamu tidak pandai dalam hal semacam itu, bukan? Bahkan jika kamu tidak memaksakan diri untuk melakukan itu, Runa akan senang jika kamu merayakannya dengan normal. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya atau tidak, tetapi aku ingin mencobanya. Maksudku, menurutku Shirakawa-san adalah tipe gadis yang selalu berusaha membuat pacarnya bahagia. Sejak kami mulai berkencan dan dia mencoba berhubungan S3KS denganku, Shirakawa-san tetap konsisten. Itu sebabnya, kejutan dengan penutup ponsel ini juga adalah sesuatu yang dia pikirkan untuk membuatku bahagia. Dan itu artinya, Shirakawa-san sendiri adalah tipe orang yang akan senang dikagetkan, itu menurutku. Mendengar itu, ekspresi Yamana-san melunak. Dan sebagai gantinya, dia memberiku tatapan menyelidik. Mungkin seperti yang dikatakan Runa. Kamu sedikit aneh. 6. Aku pikir kamu hanya orang yang bodoh, tetapi bukankah kamu mengatakan hal yang cukup bagus? Aku tidak tahu apakah aku dipuji atau difitnah tapi, Yamana-san tampak tersenyum dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Baik. Setelah mengatakan itu, Yamana-san meletakkan nampan di atas meja dan duduk kembali. Aku akan memberitahumu tentang Runa. Itu sebabnya benar-benar membuatnya bahagia, oke? Iya. Jadi, aku mengadakan pertemuan rahasia dengan Yamana-san dan bisa mendapatkan ceramah tentang hal-hal yang disukai Shirakawa-san. Hari berikutnya. Di pagi hari, saat aku akan pergi ke sekolah, aku melihat Shirakawa-san berdiri di gerbang tiket stasiun K.
Pagi, Ryuto. Pagi. Tunggu, kenapa? Maksudku, aku tidak bisa berbicara dengan Ryuto di sekolah, kan? Kemudian setelah salam ringan, Shirakawa-san menunjukkan ponselnya padaku. Ini adalah? Itu adalah layar obrolan lain. Runa Yuna Akari, 3. Yuna Nikoru berkencan dengan pria biasa dari kelas di MC LOL baca 2. Akari dengan serius? Benar-benar lucu baca 2. Ketika aku melihat foto, Yuna, yang diunggah, aku berseru kecil, ah. Apa yang ditampilkan adalah bagian belakang Yamana-san dan aku berbicara di sebuah restoran cepat saji kemarin. Kau sudah bertemu Nikoru? Iya. Sepertinya kamu belum memberitahu Shirakawa-san, ya, Yamana-san. Shirakawa-san, apakah kamu bebas pada hari Minggu depan? Apa yang kita bicarakan? Shirakawa-san tampak bingung. Hei. Pokoknya jawab aku. Apa yang kamu bicarakan dengan Nikoru? Wajah Shirakawa-san menjadi tidak sabar. Tidak, itu sebabnya, maksudku, apakah kamu bebas hari Minggu depan? Aku juga putus asa untuk memajukan pembicaraan. Minggu. Aku masih bebas tapi, apa itu? Kalau begitu, maukah kamu membiarkanku merayakan ulang tahunmu pada hari Minggu? Mata Shirakawa-san melebar mendengar kata-kata itu. Yamana-san memberitahuku tentang itu. Ulang tahun Shirakawa-san. Shirakawa-san terdiam beberapa saat dengan mulut terbuka lebar. Wajahnya tiba-tiba berubah cerah dalam sekejap. Jadi itu yang terjadi? Ekspresi tidak sabar di wajahnya dari sebelumnya menghilang sekaligus. Oh, sesat. Kalau begitu kamu seharusnya memberitahuku itu sebelumnya. Maaf. Aku pikir jika aku akan berbicara tentang ulang tahun, aku harus terlebih dahulu mengundang kamu. Aku tidak bisa berbicara kecuali aku mengikuti rencana yang telah aku buat di kepala aku, dan kebiasaan buruk aku menjadi introvert keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Ekspresi Shirakawa-san telah benar-benar kembali ke suasana hatinya yang semula baik. Aku membungkuk padanya sekali lagi. Maaf, aku sangat bodoh dan bahkan tidak menanyakan kapan ulang tahun Shirakawa-san. Tidak, aku juga minta maaf, karena menyergapmu seperti ini. Saat dia mengatakan itu, Shirakawa-san mengambil tas sekolahnya dan mengarahkan kakinya ke eskalator. Kalau begitu, aku akan pergi ke sekolah dulu, oke? Akan buruk jika seseorang melihat kita bersama, kan? Ya terima kasih. Saat aku buru-buru mengucapkan terima kasih, dia melambai padaku sedikit dan menghilang ke stasiun yang ramai. Aku ingin tahu apa itu, Shirakawa-san. Sendirian, aku merenung saat menuju peron. Aku teringat wajah Shirakawa-san saat dia menunjukkan layar lain. Dan ekspresi ketidaksabaran di wajahnya ketika dia mengira aku telah mengalihkan pembicaraan. Ekspresinya tidak terlihat seperti dirinya yang biasanya. Apakah dia marah? Tidak, itu bukan hal yang sama, itu adalah wajah yang menahan sesuatu yang tidak jelas. Kamu sudah bertemu Nikoru? Hei. Pokoknya jawab aku. Apa yang kamu bicarakan dengan Nikoru? Mungkinkah kecemburuan? Tidak mungkin. Tidak mungkin Shirakawa-san cemburu padaku. Ya, jika dia akhirnya cukup menyukaiku untuk cemburu, aku akan senang. Jangan terburu-buru, tetaplah stabil. Aku akan memperdalam hubunganku dengan Shirakawa-san. Dan untuk alasan itu, aku ingin membuatnya bahagia di tanggal ulang tahunnya minggu depan. Aku punya 1 minggu lagi untuk menyusun rencana kencanku yang sempurna. Sambil membakar dengan tekad tersembunyi, aku naik kereta yang berhenti di peron bersama dengan kerumunan orang. Akhirnya, ini adalah hari ulang tahun Shirakawa-san. Aku telah melakukan semua yang aku bisa dalam seminggu terakhir untuk mempersiapkan hari ini. Menggunakan apa yang Yamana-san katakan padaku tentang apa yang disukai Shirakawa-san sebagai referensi, hampir setiap hari sepulang sekolah, aku pergi ke pusat kota sendirian dan benar-benar melihat-lihat dan bersiap untuk kencan. Tadi malam tepatnya pukul 0, aku juga mengiriminya pesan ucapan selamat melalui Line. Pada kencan pertama kami,
Aku telah mempercayakan tujuan ke Shirakawasan, jadi ini akan menjadi kencan pertama aku di mana aku akan menjadi pendamping. Pagi, Ryuto. Aku bertemu dengan Shirakawasan di tempat A Station. Jika dia melakukan panggilan telepon tadi malam dengan Yamana-san sampai larut, dia pasti kurang tidur, jadi aku memutuskan janji kita akan jam 11. Bahkan hari ini, Shirakawasan sangat imut. Gaun ketat mini panjang merah mudanya berleher tinggi namun, area dadanya dibuka dalam bentuk berlian, menunjukkan belahan dadanya, yang disebut desain agresif, dan sandal hak tinggi solnya yang tebal dan tas tangan perak juga memberi Ofgal merasa kuat. Kita mau kemana hari ini? Shirakawasan bertanya padaku saat kami pindah ke peron. Aku sedang berpikir untuk pergi ke Harajuku tapi, bagaimana menurutmu? Mata Shirakawasan berbinar saat mendengar itu. Betulkah? Aku sangat ingin pergi ke sana. Aku sangat menyukai Harajuku. Melihat Shirakawasan yang bahagia, aku ingat apa yang Yamana-san katakan padaku. Ketika berbicara tentang runa, itu adalah Harajuku. Jika kamu bingung harus pergi kemana, kamu harus pergi ke Harajuku atau Shibuya dan ketegangannya akan meledak. Dia benar. Aku langsung mulai merasakan respon terhadap tanggal ini. Kami tiba di Harajuku dan aku menuju ke salah satu toko terlebih dahulu. Ini adalah kafe dengan bagian depan kecil, terletak di gang belakang Jalan Takeshita, yang dipenuhi oleh anak muda. Ini dia. Apa yang aku berikan kepada Shirakawasan di luar toko adalah teh susu gelembung, salah satu item yang disorot di menu. Terima kasih. Enak. Setelah menyesap, mata Shirakawasan berbinar. Runa sangat menyukai teh susu gelembung. Dia bilang dia bisa minum teh susu gelembung sebanyak yang dia mau. Yah, kami tidak punya banyak uang, jadi kami selalu hanya bisa minum satu kali. Teh susu gelembung benar-benar yang terbaik. Terima kasih, Ryuto. Seperti yang dikatakan Yamana-san, Shirakawasan sangat senang. Berapa itu? Aku akan membayar milikku. Aku menghentikannya dengan gerakan tangan saat dia mencoba mengeluarkan dompetnya dari tasnya. Ah, tidak apa-apa. Aku akan membayarnya. Tapi hari ini adalah hari ulang tahunmu jadi, sebuah perayaan dariku. Mendengar kata-kataku, dia mengerutkan alisnya dan membuat ekspresi bermasalah untuk sesaat lalu. Kalau begitu, terima kasih atas traktirannya. Terima kasih, Ryuto. Dia mengucapkan terima kasih dengan senyum bahagia. Melihatnya seperti itu, aku mengeluarkan secarik kertas dari tas bahuku. Apa itu? Shirakawasan, bagaimana teh susu gelembungmu tadi? Apa maksudmu bagaimana? Enak, tahu? Dan di sana, aku membuka lipatan kertas itu. Ini adalah peta Harajuku yang dicetak. Di antara mereka, aku hanya memilih toko bubble milk tea yang aku lingkari dengan warna merah. Aku benar-benar pergi dan mencoba minuman, dan menulis analisis aku tentang rasa dan kesan aku di ruang kosong. Aku bisa melakukannya di ponsel aku tetapi melakukannya di atas kertas terasa lebih seperti proyek penelitian dan lebih memuaskan. Wah, apa ini? Luar biasa! Melihat hasil air mata dan darahku, Shirakawasan terkejut. Aku tidak tahu berapa banyak teh susu gelembung yang aku minum dalam seminggu terakhir. Aku menghabiskan banyak uang hadiah tahun baru aku untuk transportasi non-komuter ke Harajuku dan minuman. Aku membawa sisanya untuk hari ini. Teh susu gelembung yang baru saja kami miliki kaya akan susu tetapi juga memiliki rasa teh yang kuat, dan ukuran serta rasa kenyal dari gelembungnya pas, sehingga memiliki keseimbangan terbaik secara keseluruhan. Itu sebabnya aku menyuruhmu minum yang ini dulu. Aku ingin menunjukkan hasil aku melakukan yang terbaik dalam seminggu terakhir sesegera mungkin, jadi aku mulai berbicara dengan cepat. Aku terus berpikir untuk berhenti karena itu menakutkan tetapi semakin aku memikirkannya, semakin cepat dan cepat aku dapatkan. Berdasarkan ini, jika kamu lebih suka rasa manis secara keseluruhan, aku akan merekomendasikan Bubble Monster, dan jika kamu lebih suka teh susu dengan rasa ringan yang memaksimalkan rasa teh, itu adalah Aroma Tea House.
Jika kamu suka gelembung yang lebih kenyal, itu sedikit berjalan tetapi kita harus pergi ke Pro. Jika kamu tidak peduli dengan teh susu, aku juga merekomendasikan susu gula merah yang kaya di Tiger Cafe. Ini buruk. Aku menyalakan tombol aneh dari sisi otakku aku yang suram. Ini menyeramkan dan aku ingin berhenti, tetapi ketika aku sampai pada titik ini, aku mulai merasa terdorong untuk memamerkan semua pengetahuan aku. Pertama-tama, aku bertanya-tanya, apakah teh susu benar-benar yang paling cocok dengan gelembung? Gelembung tidak memiliki rasa untuk memulai, dan bahkan jika kamu mencelupkannya, dan jika kamu bisa menambahkan rasa dengan merendamnya dalam gula merah atau sesuatu, akan sulit untuk menembus ke tengah, kan? Selain itu elastis jadi harus dikunyah berkali-kali kan? Dengan kata lain, ada saat ketika kamu benar-benar tidak bisa merasakannya di mulut kamu. Dan untuk menebusnya, aku pikir itu dirancang untuk diminum bersama dengan cairan yang disebut teh susu tetapi, ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan teh susu. Maksud aku, teh susu itu sendiri adalah minuman lengkap yang rasanya enak sendiri kan? Kamu tidak dapat membuatnya sedikit lebih manis atau lebih kental dengan susu, tetapi kamu tidak dapat sepenuhnya menyimpang dari bentuk aslinya, atau lebih tepatnya, hanya dalam kisaran, enak juga diminum sebagai teh susu. Maksudku, itu teh susu. Selama itu ditandai sebagai teh susu, ada kebanggaan menjadi teh susu. Namun, minuman yang sangat cocok dengan gelembungnya menurut aku adalah minuman yang lebih menggelitik, kental, dan manis. Dalam hal ini, aku pikir santan dengan gelembung, yang populer di tahun 1990-an, adalah makanan penutup yang lebih sempurna. Aku mengetahuinya kali ini juga, jadi aku pergi ke supermarket dan mencobanya, tetapi santan di dalamnya kental dan manis, dan gelembungnya kecil, jadi itu berfungsi sebagai aksen yang bagus. Perannya mirip dengan ceruton di atas sup. Mereka juga hampir hambar, tetapi ketika kamu bosan dengan rasa sup yang seragam, kamu dapat memakannya untuk menetralkan rasa asin, dan teksturnya menyenangkan, bukan? Dibandingkan dengan itu, menurut aku bubble dan milk tea di sebagian besar bubble milk tea bukanlah pasangan terbaik untuk satu sama lain. Aku pikir susu gula merah adalah yang terbaik dari minuman gelembung yang populer saat ini. Susu segar yang dicampur dengan gula merah cair begitu manis sehingga hampir terlalu banyak, tetapi gelembung-gelembung yang direndam gula merah menjadi tidak berasa saat kamu mengunyahnya, jadi itu benar pada akhirnya. Itu rekomendasi teratas aku kali ini, oke. Aku melihat cangkir teh susu gelembung aku sendiri dan terus-menerus membicarakannya, lalu aku kembali ke diri aku sendiri dan menyadari. Saat aku mengangkat mataku, aku melihat Shirakawa-san dengan mulutnya terbuka lebar. Ah! Aku sudah melakukannya. Oh tidak. Ini sudah melampaui menyeramkan, bukan? Aku diseret ke belahan dunia lain. Saat aku memucat memikirkannya, Shirakawa-san memaksakan senyum ke mulutnya dan mulai berbicara. Itu luar biasa, Ryuto. Apakah kamu sangat menyukai bubble tea? Ya. Ah tidak. Itu tidak layak untuk dibohongi, jadi aku memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Kudengar Shirakawa-san suka bubble tea jadi. Aku sudah belajar untuk hari ini. Lagi pula, di area ini, ada terlalu banyak toko bubble tea. Jadi aku ingin membawa kamu ke toko yang kamu sukai. Kalau begitu, kamu melakukannya untukku? Aku merasakan mata Shirakawa-san berbinar seketika saat dia mengatakan itu. Ya. Tapi, kurasa aku sudah keterlaluan. Kamu benar sekali. Aku terkejut saat dia mengatakan itu, tapi saat aku melihat wajahnya, Shirakawa-san tersenyum. Ini lucu. Maksud aku, kamu berubah menjadi pengulas bubble tea. Apakah kamu biasanya pergi sejauh itu? Membandingkan peta dengan wajahku, Shirakawa-san tertawa keras. Tetapi, aku tidak bisa pergi ke semua toko yang aku tandai, jadi aku menggunakan beberapa review dan blog sebagai referensi, tahu? Tapi itu masih sulit, kan? Tidak apa-apa jika kamu tidak perlu pergi sejauh itu. Dia bertanya dengan tawa yang tersisa, dan aku juga tertawa. Yo kau benar. Aku pikir juga begitu. Tetapi,
Lagi pula aku punya motif yang jauh lebih murni untuk melangkah sejauh ini. Aku ingin benar-benar menyukai setidaknya satu hal yang disukai Shirakawa-san. Aku pergi sedikit terlalu jauh, dan aku membuat refleksi di hati aku dan melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, aku melihat ke atas, khawatir mengapa aku tidak mendapat tanggapan apapun. Dan kemudian aku berpikir, oh tidak. Shirakawa-san membeku, menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Ekspresi wajahnya tampak kagum dan tercengang, atau tampak seperti terkejut oleh sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Mungkin dia terkejut dengan ucapanku yang seperti keperawanan dalam segala hal yang menyeramkan. Aku ingin tahu apakah itu komentar yang berat. Aku ingin tahu apakah lebih baik mendandaninya sebagai lelucon sekarang. Saat aku mengawasinya dengan jantung berdebar kencang dan dengan pemikiran itu, ekspresi Shirakawa-san berubah setelah beberapa saat. Pipinya memerah dan mulutnya tersenyum bahagia. Kamu tidak terkejut? Saat aku masih merasa gelisah, Shirakawa-san tersenyum dan mulai berbicara. Betulkah? Diberitahu sesuatu seperti itu? Ini pertama kalinya bagiku. Dia berkata dengan malu-malu, terlihat cantik dan polos, tidak proporsional dengan gayanya yang kuat. Terima kasih, Ryuto. Aku melihatnya mengatakan itu seolah-olah itu adalah gumaman, dan dada aku diliputi emosi dan dilepaskan dari kegelisahan. Shirakawa-san memberiku senyum terbaiknya. Aku pikir bubble tea hari ini adalah yang terlezat yang pernah aku makan. Setelah itu, kami berkeliling area Harajuku dan mengunjungi berbagai toko bubble tea. Mengenai bubble tea, Shirakawa-san benar-benar tidak punya dasar dan dia bisa minum segelas penuh minuman bubble tea dari toko manapun sepenuhnya. Hei, Ryuto tidak mau minum? Aku sudah punya satu dari toko tadi, jadi. Tapi, yang ini juga enak, tahu? Ya, perutku sudah semua air. Dia mengenakan gaun yang begitu ketat namun, bagaimana Shirakawa-san bisa baik-baik saja? Di mana semua air yang baru saja dia ambil diserap? NN mau bagaimana lagi? Kalau begitu, aku akan memberimu seteguk milikku. Dengan itu, Shirakawa-san menawariku cangkir plastik bubble tea yang telah dia minum. Mulut sedotan yang telah ditempel di dalamnya dilapisi oleh kilap merah dengan kilap halus. Tiba-tiba datangnya kesempatan untuk ciuman tidak langsung membuat detak jantungku meledak. Kau tidak menginginkannya? Apakah kamu sudah kenyang? Karena aku tidak bergeming, Shirakawa-san bertanya padaku. Tidak. Aku akan mengambilnya. Terima kasih. Aku buru-buru menerima cangkir dan menyesap melalui sedotan. Bagaimana itu? Keju dan garam batu itu suci, bukan? Kamu benar tentang topping. Iya, kurasa begitu. Sejujurnya, aku sangat gugup sehingga aku menelannya tanpa benar-benar mencicipinya. Shirakawa-san menerima cangkir yang aku kembalikan dan menyedot melalui sedotan lagi. Wah, ciuman tidak langsung timbal balik. Tapi, kurasa hanya aku yang sadar akan hal semacam ini. Bagi Shirakawa-san, ini mungkin sesuatu yang dia lakukan secara tidak sadar bahkan dengan teman prianya. Ketika aku memikirkannya, aku merasa sedikit tertekan. Shirakawa-san menatapku dan menyeringai. Ini ciuman tidak langsung, bukan? Penundaan waktu tidak adil, Shirakawa-san. Ryuto, kamu sangat merah. Shirakawa-san tertawa dan menggodaku yang tiba-tiba menjadi malu. Kombinasi Shirakawa-san, seorang gadis berpenampilan seksi yang terlihat seperti baru saja keluar dari majalah wanita, dan aku yang polos mungkin akan dianggap sebagai ketidakcocokan oleh orang-orang di pusat kota. Tapi sekarang, aku sangat senang bisa bersama dengannya. Sebelum kami menyadarinya, kami telah melewatkan makan siang dan camilan sore hari, dan telah mengunjungi sekitar 6 toko bubble tea. Hebatnya, Shirakawa-san memesan dan meminum bubble drink sendiri di semua toko. Aku sangat tersentuh. Terima kasih, Ryuto. Kamu tidak ingin lebih banyak minuman gelembung? Ya, aku kenyang. Ini pertama kalinya aku sepuas ini. Shirakawa-san benar-benar tersenyum puas saat dia berbicara. Sebelum kita menyadarinya, itu sudah senja dan hampir jam 6.
Kami pergi untuk mendapatkan minuman gelembung bukan tanpa kesulitan dan pada tingkat yang berbeda-beda, kami harus mengantri di setiap toko. Kami bahkan harus berjalan dekat dengan Shibuya, jadi sepertinya kami menghabiskan banyak waktu di sana. Kemudian, sama seperti terakhir kali, tanggal diputuskan sampai sebelum malam tiba. Bagaimanapun, kami berdua masih siswa sekolah menengah dan di bawah umur, dan aku merasa itu adalah salah satu bentuk untuk menghargai Shirakawa-san. Aku benar-benar ingin melakukan hal-hal cabul tapi... Ya, seharusnya aku melakukannya di kamar Shirakawa-san. Penyesalan seperti itu masih berlanjut sampai sekarang. Tapi, hari ini adalah hari ulang tahun Shirakawa-san, jadi aku memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Pertama minum bubble drink. Lalu aku ingat. Ada apa, Ryuto? Saat ini, aku masih belum membeli hadiah. Untuk saat ini, tidak apa-apa untuk menanyakannya kepada Runa, membelinya lalu memberikannya pada hari itu. Setiap orang memiliki selera yang berbeda, seperti dalam aksesoris atau barang kecil. Itu sebabnya bahkan sulit di antara gadis-gadis untuk memilih hadiah yang mereka sukai. Nah, itu cerita yang berbeda jika kamu memiliki kepercayaan diri yang besar dalam perasaan kamu sendiri. Tentu saja, karena aku tidak memiliki kepercayaan diri, aku mengikuti saran Yamana-san dan memutuskan untuk membiarkan Shirakawa-san memilih sendiri. Aku berpikir untuk membuatnya menikmati minuman gelembung sepuasnya terlebih dahulu. Itu yang kupikirkan tapi, aku tidak menyangka kita akan berkeliling mengunjungi toko bubble drink sampai selarut ini. Lebih-lebih lagi, aku membuka dompet aku untuk memeriksa anggaran dari titik buta Shirakawa-san, dan sisa uangnya sudah sedikit lebih dari 1.000 yen. Tidak mungkin. Aku meninggalkan rumah dengan 10.000 yen bersama aku, namun, bagaimana ini bisa terjadi? Minuman gelembung terlalu mahal. Hihei, Shirakawa-san. Aku memanggilnya dengan takut-takut. Aku minta maaf. Aku ingin Shirakawa-san memilih sendiri hadiah ulang tahunmu tapi... Aku hanya punya 1.000 yen yang tersisa. Jika kamu baik-baik saja dengan aku membelikan kamu sesuatu sekitar 1.000 yen, maka... Itu tidak keren tapi aku mengatakan padanya dengan jujur. Mata Shirakawa-san melebar karena terkejut. Aku sudah punya satu, kan? Kamu mentraktir aku dengan minuman gelembung. Tapi, kau tahu, sesuatu yang lebih nyata. Lalu, bisakah aku memiliki ini? Aku pikir itu bagus untuk dimiliki. Shirakawa-san memberitahuku itu dan mengambil kertas itu di tanganku. Ini adalah peta minuman gelembung buatan tangan aku yang telah aku jalani dan rujuk sepanjang hari-hari ini. Yang ini luar biasa, tahu. Dan itu satu-satunya di dunia. Semua minuman gelembung yang aku miliki hari ini sangat lezat. Dan itu semua berkat investigasi Ryuto. Melihat peta yang terlipat, Shirakawa-san tersenyum senang. Setelah hal seperti ini dilakukan padaku, ini pertama kalinya jadi. Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan, kamu tahu. Bahwa Ryuto melakukan yang terbaik untukku, apakah itu tanda cintamu, kan? Kata-kata itu membuat dadaku panas. Shirakawa-san. Aku akan menghargainya, bisakah kita berkencan lagi dengan minuman gelembung bersama? Dia menatapku dengan mata terbalik dan aku mengangguk kuat. Tentu saja. Aku akan membuat pembaruan ketika itu terjadi. Mungkin ada toko baru atau semacamnya. Shirakawa-san tertawa ketika dia melihatku menjawab dengan gembira. Terima kasih, Ryuto. Kemudian, dia memberiku senyum yang berkilauan. Itu adalah ulang tahun ke-17 terbaik yang pernah ada. Dengan demikian, tanggal ulang tahun berakhir dengan sukses. Pada hari Senin, di awal minggu, kepalaku dipenuhi dengan Shirakawa-san lebih dari biasanya. Shirakawa-san yang mengatakan, enak, dengan senyum yang meleleh setelah meminum bubble tea. Shirakawa-san dengan senyum yang sedikit malu. Banyak ekspresi Shirakawa-san yang dia tunjukkan hanya padaku. Shirakawa-san benar-benar wangi. Baunya seperti kamarnya. Aku tahu seharusnya aku berhubungan S3KS dengannya saat itu.
Karena aku linglung memikirkan hal-hal seperti itu, pelajaran telah berakhir sebelum aku menyadarinya dan waktu istirahat akan datang. Seperti yang diharapkan, aku terlalu linglung. Ini pertama kalinya bagiku. Dan itu terjadi pada saat aku duduk di kursi aku dan mengkhawatirkannya sendiri. "Hei, Kashima-kun." Dipanggil dari kursi di sebelahku, aku melihat ke sana dan menemukan Kurose-san sedang melihat ke sini. Dia meletakkan dagunya di kedua tangannya sehingga lengan kardigan yang terlalu panjang di atas seragam musim panasnya terlihat sangat imut. Aku ingin tahu apakah itu karena tubuhnya yang kecil. "Apa?" Aku bertanya padanya dan dia tersenyum seolah menyiratkan sesuatu. "Siapa pacar Kashima-kun?" Aku masih penasaran jadi beritahu aku. "Ah, jadi ini tentang itu. Terakhir kali aku akan memberitahunya tapi gurunya kembali jadi aku melewatkan kesempatan itu." Sebenarnya, pada saat itu, aku tiba-tiba teringat layar lain yang Shirakawa-san tunjukkan kepada aku. Nikoru berkencan dengan pria biasa dari kelas di MC LOL. Dengan serius? Benar-benar lucu. Rupanya, pria sepertiku yang bergaul dengan gadis seksi itu, lucu bagi gadis-gadis itu. Jadi itu artinya, jika ketahuan aku berkencan dengannya. Jika itu dipublikasikan, Shirakawa-san akan ditertawakan. Ini lebih menyakitkan bagi aku daripada diberi label ketidakcocokan. Aku tidak bisa memberitahumu. Maaf. Aku meminta maaf pada Kurose-san dan bangkit dari tempat dudukku. Aku seharusnya tidak memberitahu Kurose-san apa yang aku tidak ingin semua orang tahu. Aku tidak mampu menyusahkan Shirakawa-san untuk pemuliaan diri aku sendiri. Itulah yang aku pikir.